Assalamualaikum abang kakak, selamat pagi anak-anak Miss. Berjumpa lagi dengan Miss Erlinawati. Baiklah abang kakak, kita akan melihat materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah abang kakak, hari ini kita belajar materi tema 9, yaitu tematik benda-benda di sekitar kita. Subtema 1, pembelajaran keempat, 5, dan 6, yaitu benda tunggal dan campuran. Nah, abang kakak, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, alangkah lebih bagusnya kita berdoa dulu ya nak. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin amin ya robbal alamin. Semoga Allah lancarkan pembelajaran kita hari ini ya nak. Nah, abang kakak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, supaya abang kakak mampu menyebutkan kenampakan alam pada gambar secara tepat. Selanjutnya, supaya abang kakak dapat menyebutkan kenampakan alam wilayah daratan dan perairan beserta ciri-cirinya dengan benar. Selanjutnya, supaya abang kakak mampu mengidentifikasi ciri-ciri bahasa iklan dengan tepat. Dan supaya abang kakak mampu menuliskan kesimpulan tentang perbedaan zat tunggal dengan zat campuran dengan benar. Nah, selanjutnya supaya abang kakak mampu menentukan jenis tangga nada lagu tersebut dengan tepat. Dan selanjutnya adalah abang kakak mampu mengetahui pengertian, contoh, dan cara memainkan alat musik melodis dengan benar. Nah, coba kita lihat kenampakan alam Indonesia. Ketampakan alam disebut juga dengan bentang alam. Apa yang dimaksud dengan ketampakan alam itu, Miss? Nah, ketampakan alam itu adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Ketampakan alam dibagi menjadi dua, abang kakak, yaitu ketampakan alam daratan dan ketampakan alam wilayah perairan. Nah, kita akan melihat contohnya. Pertama adalah daratan. Daratan adalah tempat kita berpijak, abang kakak. Contohnya tempat kita hidup sekarang. Apa yang kita pijak yaitu bumi. Bentuk ketampakan alam berupa daratan bermacam-macam, abang kakak. Ada pegunungan, pegunungan dataran tinggi, pegunungan dataran rendah, dan pantai juga termasuk tanjung dan delta. Nah, jadi intinya daratan itu adalah segala sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai tempat berpijak. Nah, kemudian perairan. Perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenang air. Bentuk ketampakan alam perairan seperti sungai, danau, dan laut. Jelas sekali perbedaannya ya nak? Nah, selanjutnya coba kamu perhatikan gambar di samping. Di samping adalah gambar tentang toko emas subur, jual beli perhiasan logam mulia di Jalan Mulia Selatan, nomor 65 Jakarta, telepon 0857 3432 116. Nah, dari gambar iklan di samping tadi dapat kita
Simpulkan bahwasanya iklan itu bertujuan untuk menarik perhatian banyak orang. Iklan dalam media cetak memiliki ciri-ciri bahasa sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Kemudian bahasanya memikat dan memiliki daya sugesti. Daya sugesti itu sama dengan daya tarik ya nak. Jadi orang ketika melihat iklan kita langsung terhipnotis, ingin sekali membeli apa yang kita iklankan. Kemudian menggunakan kata konotasi positif, jadi bahasanya selalu mengandung kata-kata yang positif. Kemudian isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Nah, kita akan melihat bagaimana cara kita mengidentifikasi sifat campuran. Nah, pernahkah kamu melihat penjual jamu mencampur air dengan serbuk dari kunyit dan buah asam? Percampuran antara air, serbuk kunyit, dan buah asam menghasilkan minuman kunyit asam. Nah, apakah campuran itu tercampur sempurna atau tidak? Atau tidak tercampur sempurna? Nah, kita akan melihat. Nah, yang penting abang kakak, kalau campuran sempurna itu adalah campuran yang bersifat homogen. Artinya, zat pelarut dan terlarut tercampur merata sehingga masing-masing komponen tidak dapat dibedakan lagi. Contohnya air sirup. Air sirup itu adalah salah satu campuran sempurna karena dia bersifat homogen. Kita tidak bisa membedakan lagi mana yang air dan mana yang sirup. Nah, selanjutnya campuran yang tidak sempurna adalah campuran yang bersifat heterogen. Artinya zat pelarut dan terlarut masih dapat dibedakan satu sama lain. Contohnya adalah air kopi. Nah, ketika kamu aduk air dengan kopi, nanti setelah beberapa menit, maka endapan-endapan kopi akan berkumpul di bawah. Jadi, termasuk ke dalam campuran tidak sempurna karena kita masih bisa membedakan antara zat pelarut dan terlarutnya. Nah, harus abang kakak ingat ya nak, campuran sempurna itu apa dan campuran tidak sempurna itu apa. Selanjutnya, mari kita lihat atau kita dengarkan lagu Suwe Ora Jamu.
Nah, abang kakak, lagu Sue Ora Jamu ini termasuk ke dalam tangga nada diatonis apa? Mayorkah atau minor? Ya, benar sekali abang kakak. Sue Ora Jamu ini tergolong ke dalam tangga nada berdiatonis mayor. Nah, sekarang kita akan melihat sambungan dari pembahasan tentang iklan. Iklan sering muncul di media cetak maupun media elektronik. Berbagai benda atau barang ditawarkan melalui iklan. Contoh, berbagai alat musik pun sering kali ditawarkan melalui iklan abang kakak. Contohnya mereka menawarkan piano, kemudian dan lain-lain ya. Kemudian alat musik apa saja yang kamu ketahui? Nah, sekarang dapatkah kamu memainkan alat musik? Nah, mari kita mengenal alat musik melodis. Alat musik melodis adalah alat musik yang digunakan untuk memainkan melodi. Jadi, alat musik tersebut dapat digunakan untuk memainkan melodi lagu sesuai dengan tangga nadanya. Ada beberapa contoh alat musik melodis abang kakak. Yang pertama adalah seruling. Atau seruling ini sering juga disebut dengan recorder. Nah, recorder ini dimainkan dengan cara ditiup. Hasil tiupan itu biasanya rata dan berbunyi tu, tapi bukan hu ya nak. Nah, kamu bisa melihat bagaimana cara memainkan seruling di http://www.youtube.com. Nah, selanjutnya contoh alat melodis yang kedua adalah pianika atau piano. Pianika dimainkan dengan cara meniup selang peniup dan menekan touch pianika. Kamu dapat melihat cara memainkannya di http://www.youtube.com. Nah, silahkan kamu cek link di bawah ini ya nak, supaya kamu bisa melihat bagaimana sih memainkan alat musik melodis berupa seruling dan bagaimana pula memainkan alat musik melodis berupa pianika atau piano. Nah, silahkan dicek abang kakak. Nah, abang kakak, ternyata di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 35, Allah juga sudah menjelaskan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu biamrihi thumma idza da'akum da'wah minal ardi idza antum takhrujun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu akan keluar dari kubur. Nah, abang kakak, apa sih makna dari maksud ayat ini? Nah, seluruh apa yang ada di bumi ini adalah ciptaan Allah. Dan ketika Allah ingin mengambilnya, atau ketika Allah ingin memanggilnya, mendekat kepadanya, artinya Allah ingin memanggilnya sesuai dengan panggilan yang sesungguhnya, yaitu kematian, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi satu pun dari apa-apa yang ada di bumi. Nah, jadi apa sangkut pautnya dengan materi kita, Miss? Baik itu manusia di daratan manapun atau makhluk Allah di perairan manapun, ketika Allah sudah menyuruhnya atau memanggilnya dengan sekali panggilan dari bumi, seketika itu pula kita akan terpanggil dan tidak bisa menunda-nunda. Jadi abang kakak, apa yang harus kita lakukan, Miss? Lakukan yang terbaik, yaitu contohnya di lingkungan kita, dalam keluarga kita, lakukan yang terbaik. Jangan pernah menentang peraturan yang sudah dibuat oleh orang tua kita, dan jangan pernah menentang atau melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke abang kakak, terima kasih sudah menonton dan mendengarkan materi kita hari ini. Semoga abang kakak bisa memahami materi yang Miss jelaskan. Dan pesan Miss untuk abang kakak, tetap jaga kesehatan, pakailah masker ketika keluar rumah, konsumsi buah-buahan yang kaya akan serat, dan perbanyak minum air putih. Dan satu lagi yang terpenting, yaitu buat anak-anak Miss di rumah, tetap menutup aurat. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan di hari berikutnya pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.